Hai anak-anak, kita sudah sampai di pelajaran menelaah teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menelaah teks eksplanasi yang berupa paparan kejadian suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Ayo kita mulai pelajaran kita. Mari kita ulas dengan singkat pelajaran kita sebelumnya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjabarkan proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi secara alamiah. Mari kita simak struktur teks eksplanasi beserta dengan penjelasannya. Struktur teks eksplanasi dapat dibedakan atau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penjabaran secara umum, penjabaran sebab akibat secara urut, interpretasi atau kesimpulan. Penjabaran secara umum. Bagian awal dari teks eksplanasi yang berisi pernyataan dan penjabaran secara umum tentang suatu fenomena atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses pembentukannya. Penjabaran sebab akibat secara urut, bagian dari teks eksplanasi yang menjabarkan proses terjadinya atau proses pembentukan sebuah fenomena atau peristiwa. Bagian ini dijabarkan secara urut, proses dari bagian awal sampai akhir. Interpretasi atau kesimpulan, bagian akhir dari teks eksplanasi yang berisi kesimpulan atau pernyataan tentang fenomena atau peristiwa yang dijadikan topik di dalam teks yang telah dijelaskan prosesnya. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Pengertian mengenai gagasan pokok. Setiap paragraf dalam sebuah bacaan terkandung hal-hal yang penting, hal-hal pokok atau yang biasa juga disebut gagasan utama. Gagasan utama dapat berupa kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa ciri-ciri kalimat utama? Ciri-ciri kalimat utama adalah mengandung arti yang jelas, dituliskan tanpa kata sambung, dan mengandung topik permasalahan. Tidak hanya fenomena alam yang dapat dijadikan topik pembahasan dalam teks eksplanasi, tetapi juga fenomena sosial pun dapat dituliskan melalui teks eksplanasi. Contoh fenomena alam, zona waktu, petir, pelangi, hujan, dan lain-lain. Contoh fenomena sosial, sedentari, nomofobia, revolusi mental, dan lain-lain. Sekarang anak-anak, simaklah paragraf berikut ini. Nomofobia. Jika kalian perhatikan, saat ini hampir di berbagai tempat dapat ditemui orang-orang yang sibuk dengan gawainya masing-masing, baik di stasiun, halte, di dalam kendaraan umum, bahkan saat berjalan kaki dan mengendarai kendaraan bermotor. Masyarakat masa kini sudah tidak bisa dipisahkan dari perangkat elektronik yang disebut ponsel atau telepon genggam. Mereka lebih memilih untuk bertukar sapa dengan orang yang jauh di belahan bumi lain dibandingkan berbincang dengan orang yang ada di sebelahnya. Nomofobia, no mobile phone phobia, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang tidak dapat lepas dari gawai miliknya. Istilah ini dikemukakan oleh peneliti di Inggris pada tahun 2008. Penelitian di Inggris menyebutkan bahwa 66% dari 1.000 responden memiliki ketakutan kehilangan ponsel mereka, sedangkan 41% lainnya memiliki ponsel lebih dari satu jenis. Di Australia, 9 dari 10 orang menyatakan mengalami nomofobia. Segelintir orang yang dengan nyata selalu membawa ponsel serta menggunakannya berlebih, menyatakan mereka tidak memiliki nomofobia. Mereka cenderung mencari pembelaan atas tindakan tersebut sebagai hal positif yang memang perlu dilakukan. Ciri seseorang mulai mengalami nomofobia yaitu merasakan kecemasan setiap kali tidak membawa ponsel, ketidakmampuan untuk menonaktifkan ponsel, khawatir jika baterai habis,
dan terus-menerus membuka ponsel untuk melihat pesan masuk di media sosial. Bahkan yang terburuk adalah membawa ponsel ke tempat tidur dan kamar mandi. Data kecenderungan ditemukan bahwa wanita lebih banyak menderita nomofobia dibandingkan pria, karena perempuan cenderung lebih komunikatif dibandingkan oleh pria. Penelitian lain mengungkapkan jika hampir 50% orang mengalami kegelisahan saat tidak membuka ponsel. Penggunaan sesuatu yang berlebihan tentunya akan memberikan efek negatif bagi subjek pengguna, sama halnya dengan seseorang yang mengalami nomofobia. Efek negatif dari kecenderungan tersebut yaitu komunikasi secara langsung mulai jarang terjadi. Rasa peduli terhadap sekitar menurun karena kesibukan memperhatikan ponsel. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Menurunkan kualitas hubungan keluarga, teman, dan pasangan hidup, serta manusia bisa saja akan tergantikan oleh mesin suatu saat nanti. Meskipun masa kini hampir seluruh manusia memiliki gawai pribadi, tetapi pasti ada cara tertentu untuk menghindari kecenderungan nomofobia serta menguranginya bagi mereka yang sudah terjerumus. Cara terbaik ialah mendisiplinkan diri terhadap penggunaan ponsel. Simpan ponsel saat acara tertentu, misalnya belajar atau acara keluarga, dan perbanyak aktivitas di luar ruangan. Jika beberapa trik di atas tidak sanggup membendung keinginan untuk membuka ponsel, ada baiknya untuk mencari bantuan kepada pihak profesional seperti psikolog dan psikiater untuk mendapatkan terapi yang sesuai. Ponsel atau telepon genggam dan sejenisnya merupakan ciptaan tangan manusia. Sejatinya manusia tidak boleh diperbudak oleh benda buatannya sendiri. Gawai telah menjadi salah satu item pokok dalam hidup manusia selayaknya 3 kebutuhan utama, yaitu sandang, pangan, dan papan. Daripada sibuk menatap layar, ada baiknya mulai komunikasi langsung tatap muka, agar terhindar dari kecenderungan nomofobia yang dapat menghilangkan rasa peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kita dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut agar bisa lebih memahami teks di atas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kata gawai pada paragraf pertama? Kedua, mengapa orang lebih gemar bertukar sapa dengan orang jauh dibandingkan dengan orang yang berada di sebelah mereka? Ketiga, kondisi apa yang ditemukan pada nomofobia? 4. Apa ciri-ciri orang yang mengalami nomofobia? Kelima, mengapa wanita lebih banyak mengalami nomofobia? Keenam, apakah sesuatu yang berlebihan selalu buruk? Ketujuh, bagaimana mencegah terjadinya nomofobia pada seseorang? Kedelapan, pesan apa yang terkandung pada teks di atas? Sekarang anak-anak, kerjakanlah latihan yang terdapat di dalam buku kegiatanmu menelaah teks eksplanasi. Selamat mengerjakan!